Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai uji asumsi klasik. Jadi kemarin yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas. Kali ini kita akan bahas mengenai uji autokorelasi dan juga uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama, uji autokorelasi. Apa sih uji autokorelasi itu? Jadi uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu terdapat yang namanya korelasi antar pengganggu atau residual. Jadi biasanya autokorelasi ini digunakan untuk menguji data-data yang menggunakan atau data-data sekunder. Jadi biasanya data sekunder kan tahunan tuh. Nah, tujuan uji autokorelasi ini untuk menguji apakah ada kesalahan residual pada periode sekarang dengan periode yang sebelumnya. Uji autokorelasi ini di berbagai buku itu banyak cara pengujiannya. Jadi ada dengan uji Durbin-Watson, ada juga dengan uji LM atau Lagrange multiplier atau uji Rantes dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan Rantes. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, dan pilih runs. Nah, kemudian kita kan tadi sudah mendapatkan RES1 atau unstandardized residual. Nah, unstandardized residual ini kita masukkan ke test variable. Kemudian pilih OK. Pada tabel Rantes ini kita lihat di nilai asim sig-nya. Jika dia itu di atas 0,05, maka data kita lolos yang namanya uji autokorelasi. Namun jika sebaliknya, maka data kita itu tidak lolos dan harus disembuhkan. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, ini ujian terakhir ya. Tujuan dari uji heteroskedastisitas ini untuk menguji apakah dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi data yang baik itu tidak terdapat yang namanya heteroskedastisitas. Jika data itu tidak lolos, namanya adalah homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini ada dua cara nih yang kita pakai. Ada uji Park dan juga uji Glatzer. Nah, yang pertama kita akan coba melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Yang pertama kita harus persiapkan adalah unstandardized residual atau RES1 ini kita harus persiapkan. Nah, kemudian kita harus mengkuadratkan residual 1 ini terlebih dahulu dengan cara transform, kemudian compute variable. Kemudian pada target variabelnya kita ketik res2. Di numeric expressionnya kita akan mengkuadratkan residual satunya. Jadi dengan cara buka kurung, kemudian masukkan res1 seperti ini, kemudian kali dan masukkan lagi res1-nya seperti ini ya. Kemudian OK. Nah, nanti akan muncul di input kita res2. Kemudian setelah kita membuat nilai residual 2, selanjutnya kita akan membuat ln res2 atau logaritma natural residual 2. Caranya sama, transform, kemudian compute variable. Di target variabelnya kita ketik ln res2 seperti ini. Kemudian di numeric expressionnya kita hapus dulu,
Kemudian di function groupnya kita pilih all dan cari len atau ln, cari di function and special variable ini. Nah, ini ada len ya. Jika sudah ketemu, kita klik 2 kali sampai muncul di numeric expressionnya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan res2 ke dalam tanda kurungnya. Tinggal dimasukkan seperti ini, kemudian kita klik OK, maka akan muncul len res2 nya. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAP. Caranya analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk dependennya kita masukkan len res2, kemudian independennya tetap aset dan juga harga saham. Setelah itu pastikan di sini kita cuma estimate aja yang kita centang, yang lain nggak usah. Plot juga sama, pastikan kosong. Ini pastikan juga tidak dicentang. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah muncul outputnya, kita lihat di sini di tabel koefisiennya. Kemudian lihat nilai signifikansinya. Syaratnya adalah jika dia lebih besar dari 0,05, maka data kita ini tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas atau dia lolos uji heteroskedastisitas. Namun jika dia itu di bawah 0,05, maka data kita ini homoskedastisitas dan harus disembuhkan. Yang membedakan tabel ini dengan tabel regresi sebelumnya adalah kita lihat di sini nih, di dependent variabelnya. Pastikan bahwa di dependent variabelnya ini adalah len res2, bukan y lagi, bukan keuntungan lagi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser. Yang perlu kita dapatkan di sini adalah nilai ABS res atau absolute residual 1. Di sini kita sudah mempunyai nilai residual satunya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat absolute residual 1. Caranya adalah transform compute variable. Untuk target variabelnya kita ketik ABS res 1. Kemudian di function group ini kita pilih all, kemudian di function and special variable kita cari absolute atau singkatannya ABS. Nah, ini kita klik 2 kali sampai muncul seperti ini, lalu masukkan residual satunya. Yang ini masukkan residual 1 dan klik OK. Maka akan muncul di input data kita absolute residual 1. Setelah itu kita pilih analyze, pilih regression, dan kemudian pilih linear. Nah, untuk dependent variabelnya kita masukkan yang absolute residualnya. Kemudian independennya tetap aset dan harga saham. Dan untuk statistik sama seperti tadi, plot save dan optionnya kita kosongkan, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output tabel koefisiennya seperti ini. Sama seperti tadi di uji PAP, kita lihat di nilai signifikansinya. Jika dia di atas 0,05, berarti dia itu tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Ini kalau kita lihat sama nilainya, nilai signifikansinya itu sama dengan uji PAP kita tadi. Nah, ini sama. Jika kalian ingin melakukan pengujian mengenai uji heteroskedastisitas,
Kalian tinggal pilih aja mau pakai uji Glatzer atau uji Park. Jadi hasilnya sama saja. Yang penting nilai signifikansinya itu syaratnya harus lebih dari tingkat signifikansi alfa, yaitu 0,05. Sekian mengenai uji asumsi klasik.